Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, tiada terasa hari berganti, waktu berlalu. Beberapa hari ke depan kita semuanya akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka sungguh bulan Ramadan itu ibarat tamu yang mulia dan istimewa. Tentu sebagai tuan rumah yang baik, kita harus mempersiapkan diri penuh perhatian dan antusias menyambut datangnya tamu yang istimewa ini. Karena tamu yang istimewa ini membawa kebaikan yang luar biasa, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, pada Ramadan kali ini sebetulnya kita dihadapkan pada dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi kita begitu bahagia dan gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi di sisi lain, hari ini, saat ini kita sedang berada pada kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini akan terasa berbeda karena kita semua sedang menghadapi pandemi mewabahnya virus COVID-19. Tentu adanya pandemi wabah virus COVID-19 ini sangat dan akan berpengaruh pada aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, pandemi wabah virus corona ini pada akhirnya memaksa kita untuk banyak tinggal di rumah, untuk banyak di rumah saja. Di satu sisi, hal ini akan banyak menghambat aktivitas kita sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan. Tapi kalau kita berkaca, melihat sisi yang lain, maka boleh jadi di balik kejadian ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang begitu banyak di bulan Ramadan yang bisa kita manfaatkan saat kita tinggal di rumah. Tentu pada akhirnya kita akan memiliki banyak waktu saat nanti ketika kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Banyaknya waktu ini harus betul-betul membuat kita banyaknya waktu ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu banyak sekali aktivitas yang bernilai ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Terlebih saat kita banyak tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa keutamaan di bulan Ramadan ini adalah keutamaan yang luar biasa, di mana amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, saat kita di rumah tentu kita bisa menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan yang kita jalani. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah terbaik kita, sekalipun kita harus banyak tinggal di rumah. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran.
Tentu karena bulan Ramadan ini adalah bulan saat dimana Al-Quran diturunkan, maka saat kita di rumah saja, kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bisa membacanya, bisa mempelajarinya, bisa menghafalnya, bisa juga mengkaji isi-isinya. Bahkan lebih dari itu, kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari semampu yang kita kerjakan. Jangankan mengamalkannya, bahkan membacanya pun sesungguhnya memiliki pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Atau sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka marilah sahabat semuanya, sedari sekarang kita merencanakan akan berapa juz Al-Quran yang kita baca, akan berapa kali khataman yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Mungkin di Ramadan tahun lalu dan Ramadan sebelumnya kita tidak banyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di tahun ini, saat kita memiliki banyak waktu di rumah, mari kita jadikan waktu yang banyak itu sebagai ladang pahala dengan kita banyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita memperbanyak istighfar dan taubat. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, Rasulullah SAW saat beliau menyambut datangnya bulan Ramadan pernah berkhutbah, bahwa di antara isi-isi khutbahnya adalah hendaknya seorang muslim yang memasuki bulan Ramadan memperbanyak istighfar dan taubat. Karena orang yang beristighfar dan bertaubat di bulan Ramadan dijanjikan oleh Rasulullah SAW, jika dia bertaubat dan beristighfar dengan sebaik-baiknya, akan diampuni segala dosanya. Bahkan kalau kita membaca hadis yang lain, ada banyak ragam keutamaan beristighfar dan bertaubat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, wa min kulli karbin makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan dari setiap kegelisahannya berupa kelapangan. Allah akan jadikan dari setiap masalahnya jalan keluar, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, Rasulullah SAW, para sahabat dan para salafus soleh telah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari dosa dan maksiat, juga sangat sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi dengan kita yang setiap hari tidak pernah lepas dari dosa dan maksiat, yang setiap hari kita banyak melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga belum dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, dengan banyaknya waktu yang Allah berikan kepada kita, saya mengajak, marilah kita sama-sama, selain tadi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, juga mengisinya dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita bisa memperbanyak sedekah. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, Rasulullah SAW di dalam khutbah menjelang Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita banyak bersedekah saat datang bulan Ramadan, menyayangi anak yatim, membantu sesama kita, memberikan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Kondisi kita memang mungkin tidak ideal untuk hari ini. Kita juga sama-sama membutuhkan. Kita juga berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa bersedekah tidak hanya saat kita berada dalam kondisi lapang,
Justru saat kondisinya sulit, saat kondisinya sempit, mereka yang masih bisa bersedekah, mereka yang masih bisa menyisihkan hartanya, mereka yang masih bisa memberi makan orang-orang yang berpuasa, menyantuni anak yatim, membahagiakan orang-orang yang lemah, juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang insya Allah jauh lebih besar. Maka sahabat Al-Hilal yang berbahagia, di tengah kondisi kita yang mungkin juga sangat membutuhkan, maka hendaknya marilah kita sama-sama berusaha menyisihkan sebagian harta untuk membahagiakan orang-orang yang berpuasa, membahagiakan orang-orang yang lemah, membahagiakan anak yatim semampu yang kita bisa kerjakan. Sahabat Al-Hilal, semoga 3 amalan tadi, membaca Al-Quran, beristighfar dan bertaubat, bersedekah, mampu kita jalani, mampu kita laksanakan saat kita bertemu dengan bulan Ramadan nanti. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan suci Ramadan ini. Juga kita diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa mampu mengisi dan menjalani bulan Ramadan ini dengan amal ibadah terbaik yang bisa kita kerjakan, sekalipun di tengah kondisi yang tidak mudah yang kita jalani hari ini. Sahabat Al-Hilal yang berbahagia, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan usia kepada kita sampai datangnya bulan suci Ramadan. Allah juga memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani, mengisi bulan Ramadan ini dengan amal soleh terbaik kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita untuk bekal kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Juga marilah kita bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, barokah dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus COVID-19 ini dari lingkungan kita, dan semoga kondisinya bisa kembali seperti sedia kala. Dan lebih dari itu, semoga jika Allah kelak mengangkat wabah virus COVID-19 ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, dan kita menjadi pribadi yang lebih bisa memanfaatkan dan menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga saya, para sahabat semuanya, para donatur Al-Hilal senantiasa diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak saat kita berakhir bulan Ramadan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.